Di depan balairung penghadapan keraton Pajang, dengan wajah tetap membayangkan kemurkaan yang teramat sangat, bertanyalah Sultan Hadiwijoyo, "Siapakah keparat durjana itu?" Tumenggung Wilokerti menghaturkan sembahnya. "Raden Pabelan, Kanjeng Sinuhun, putra Tumenggung Mayang." Mendengar itu, Sultan Hadiwijoyo membelalakkan matanya hingga hampir saja kedua bola matanya meloncat keluar. "Tumenggung Mayang, keparat! Panggil keparat Mayang untuk segera menghadapku di sini." Seketika itu, Tumenggung Suranata beserta 5 prajurit Jajar bergerak menjemput Tumenggung Mayang. Setelah itu, bertitahlah kembali Sultan Hadiwijoyo. "Aku tidak mau bangkai najis ini mengotori tanah Pajang. Buang bangkai durjana najis ini ke Kali Lawean." 15 prajurit Jajar pun segera melaksanakan titah Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Pagi itu juga mayat Raden Pabelan diangkut lalu dibuang ke Kali Lawean yang airnya sedang pasang tersebut. Hanya dalam hitungan menit, mayatnya langsung lenyap dari pandangan mata, ditelan derasnya arus Kali Lawean. Sambil menunggu kedatangan Tumenggung Mayang, Sultan Hadiwijoyo menyuruh putri Pembayun yang masih menangis tersedu-sedu untuk menghadapnya dengan disaksikan oleh para pejabat istana. Sultan Hadiwijoyo akan mengeluarkan titahnya pada putrinya tersebut. Sultan Hadiwijoyo masih terdiam untuk beberapa saat sambil memelototi putrinya yang duduk bersimpuh di hadapannya. Dada pria penguasa Pajang ini nampak naik turun menahan amarah yang terus bergejolak di dadanya. Teringatlah ia pada rencananya untuk menjodohkan putri Pembayun dengan Pangeran Angkawijaya, muridnya yang terbaik dari Sumedang Larang, demi mengikat tali persaudaraan dengan negeri pecahan Pajajaran tersebut, juga memperkuat kedudukan Pajang di tanah Pasundan. Ya, awalnya Sultan memang mempunyai rencana untuk mencarikan jodoh yang tepat pada putri Pembayun. Lalu Pangeran Benowo menyarankan agar putri Pembayun dinikahkan dengan sahabatnya saja, Pangeran Angkawijaya dari Sumedang Larang. Sang Sultan setuju dengan ide putranya tersebut karena Pangeran Angkawijaya juga merupakan muridnya yang paling baik dan cerdas. Apalagi wajahnya juga sangat tampan rupawan. Pastilah kelak ia menjadi raja yang bijak serta cakap dalam memerintah seluruh rakyatnya. Selain itu, menikahkan putri Pembayun dengan Pangeran Angkawijaya tentunya akan memberikan keuntungan bagi Pajang, karena bisa mengikat tali persaudaraan antara keturunan Majapahit dengan keturunan Sunda yang pada masa lalu mempunyai hubungan yang kurang baik. Juga bisa memperkuat pengaruh Pajang di tanah Pasundan untuk membendung pengaruh Kesultanan Banten yang sedang berkembang pesat di ujung barat Pulau Jawa. Namun rencana tinggallah rencana. Beberapa waktu yang lalu, Pangeran Angkawijaya dipanggil pulang karena ayahnya yang sedang sakit keras, dan sang pangeran diminta untuk bersiap menggantikan posisi ayahnya. Setelah itu tersiar kabar
bahwa Pangeran Angkawijaya juga dinikahkan dengan Nyimas Cukang Gedeng Kawung, putri Sunan Pada yang juga masih keturunan kerajaan Sunda. Hal ini membuatnya urung untuk menikahkan putrinya dengan Pangeran Angkawijaya, karena Putri Pembayun pastilah akan menjadi istri kedua Pangeran Angkawijaya, dan pihak Sumedang akan menunjuk penerusnya yang lahir dari Putri Cukang Gedeng Kawung yang masih keturunan Sunda. Tentu saja Sultan Hadiwijoyo sangat berkeberatan dengan hal itu. Meskipun kelak pengganti Pangeran Angkawijaya yang bergelar Prabu Geusan Ulun adalah putranya yang bernama Pangeran Sari Udiwangsa alias Adipati Rangga Gempol dari rahim Ratu Harisbaya, putri dari Sampang Madura, adik Pangeran Pratanu. Kini Sultan Hadiwijoyo hanya bisa menyesali keputusannya tersebut. Jika saja Putri Pembayun jadi dinikahkan dengan Pangeran Angkawijaya dan diboyong ke Sumedang, tentu aib yang sangat memalukan ini tidak akan terjadi. Sultan Hadiwijoyo menghela nafas berat, kemudian melirik pada permaisurinya yang juga ibu dari Putri Pembayun. Istrinya yang juga sedang membayangkan wajah yang campur aduk antara sedih dengan marah, hanya mengangguk perlahan kepada suaminya. Sultan Hadiwijoyo kembali menatap Putri Pembayun. Berkatalah ia pada putrinya yang sangat cantik berkulit hitam manis ini, "Kenapa kamu tega membuat aib dalam kedaton yang seharusnya dijaga kesuciannya sesuai dengan gelar yang disematkan padamu?" tanya Sultan Hadiwijoyo dengan suara dalam. Putri Pembayun mengangkat kepalanya dengan lemas. Dengan masih berlinang air mata, ia menjawab perlahan, "Tapi hamba sangat mencintainya, Romo." Sultan Hadiwijoyo mendengus mendengar jawaban dari putrinya tersebut. Cinta, betapa sering kata-kata suci ini menjadi alat untuk perbuatan kotor, perbuatan yang tidak ada bedanya dengan perbuatan binatang yang tidak beradab. Putri Pembayun hanya terdiam seraya menelan ludahnya, kemudian melirik pada ibunya, berharap sang ibu akan membelanya. Namun ternyata ibunya hanya terdiam bermuram durja. Sultan Hadiwijoyo melirik sebentar pada istrinya untuk melihat apakah istrinya akan ikut bicara. Namun ternyata istrinya sangat paham pada keadaan ini. Maka ia memutuskan untuk menutup mulutnya. Sultan Hadiwijoyo pun melanjutkan, "Cinta itu suci, tapi sering digunakan untuk perbuatan kotor, zina, perbuatan hewani. Yang malangnya ini pun kamu lakukan sebagai putri Sekar Kedaton yang berkewajiban menjaga kesucian Kedaton Pajang." Sultan Hadiwijoyo menghela nafas sesaat untuk melegakan dadanya yang sesak. Kemudian berkata lagi dengan mata masih memelototi putrinya, "Romo tahu menjadi Sekar Kedaton itu sungguh berat. Kamu seperti berada di sangkar emas. Tetapi semua itu adalah tuntutan perbawa sebuah kedaton. Kalau seorang putri dibiarkan seenaknya, tidak memberikan contoh pekerti yang baik, maka hancurlah sebuah wibawa kedaton.
Putri Pembayun Sekar Kedaton menghaturkan sembahnya dengan seluruh tubuh masih berguncang menahan tangisnya. Maafkan hamba Romo, Ibu, dan seluruh pembesar keraton serta rakyat Pajang. Hamba rela diusir dari Kedaton. Hamba sudah gagal menjadi teladan seperti yang Romo harapkan. Bagus, memang itu yang harus kamu lakukan. Maka dengarlah titahku. Mulai saat ini Pembayun sudah bukan Putri Sekar Kedaton lagi. Aku cabut semua gelar dan kehormatannya. Dia tidak berhak hidup di dalam lingkaran keraton Pajang. Maka dia akan aku asingkan keluar dari Kedaton, yang tepatnya jauh dari kota Raja Pajang, untuk merenungkan kesalahannya dan hidup sebagai rakyat biasa. Kamu akan memulai hidup baru untuk memperbaiki kesalahan hidupmu sebagai orang biasa di sebelah barat perbatasan negeri ini, ke Tegal, di pinggiran sungai Cipamali. Sabda Sang Sultan. Saat itu wilayah sebelah timur Kali Cipamali yang berbatasan dengan negeri Cirebon masuk ke dalam wilayah Kadipaten Tegal. 4 orang emban pun segera menuntun Putri Pembayun keluar dari ruang balairung penghadapan Keraton Pajang. Setelah Putri Pembayun digiring keluar dari ruangan, Tumenggung Mayang segera dihadapkan pada Sultan Hadiwijoyo. Kemurkaan petinggi Kesultanan Pajang itu pun tertumpah ruah kepadanya. Permohonan ampunnya ditolak mentah-mentah. Mayang, kelakuan anakmu sungguh sangat buruk. Dia telah menghina aku, menghina negeri Pajang, dengan mengotori Kedaton Putri, sehingga terpaksa harus diruat. Tumenggung Mayang hanya bisa diam dengan kepala tertunduk. Kemurkaan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo sangat menggetarkan hatinya. Tak berani ia untuk mencuri pandang wajah sang sultan, walau sedikit pun dengan ekor matanya. Ia hanya bisa duduk dengan mata menatap lekat-lekat ke lantai. Perbuatan anakmu tidak cuma memasuki Kaputren, tapi lebih dari itu, dia juga sudah menodai putriku. Tumenggung Mayang semakin larut dalam penyesalan. Rasa penyesalan dan rasa kesedihannya segera terbit, saling bergulung bergantian dalam hatinya, hingga tak terasa air matanya mulai menetes karena menyesali semua kejadian ini. Ini tak bisa terampuni. Maka dia telah menerima ganjarannya yang setimpal. Tubuhnya telah dicincang layaknya binatang oleh prajurit Jajar penjaga Kaputren. Darahnya dipakai untuk membasuh Kaputren, dan jasadnya untuk tumbal Sungai Lawean. Sultan Hadiwijoyo kemudian berdecih ketika melihat Tumenggung Mayang menangis. Aku tidak yakin itu tangis penyesalanmu, Mayang, sebab engkau seorang kesatria yang seharusnya pantang untuk menangis. Pasti kamu yang merancang rencana busuk itu. Kamu mau meniru keberuntunganku yang berhasil menjadi menantu Romo Sultan Trenggono. Kamu ingin mendapat tanah Pajang ini dengan mengirim anakmu untuk merayu putriku. Mendengar hal itu, Tumenggung Mayang tidak mau tuduhan Sultan tersebut akan semakin memperberat hukumannya. Maka ia pun menghaturkan sembahnya. Ampun Gusti, membayangkan hal seperti itu pun
hamba tidak berani. Sultan Hadiwijaya mendengus mendengar pembelaan dari Tumenggung Mayang tersebut. Mestinya kau cukup bersyukur jadi ipar anakku Senopati, hingga memungkinkan kau kuangkat sebagai Tumenggung. Hamba sangat mensyukuri hal itu, Gusti Sultan, jawab Tumenggung Mayang perlahan. Nyatanya keniatanmu kotor sekali, Mayang. Orang-orang yang waskito dalam ilmu kedikjayaan pasti tahu bahwa anakmu Pabelan berhasil masuk Kaputren dengan Aji Halimunan untuk mengelabui para prajurit jaga, dan Ajian Cirak Banon untuk melompati pagar dan tembok benteng Kaputren. Dan di Pajang ini hanya anakku Senopati dan kamu yang memilikinya. Tidak mungkin bukan, jika anakku Senopati yang menyelinap masuk ke dalam Kaputren, ucap Sultan kali ini membuat Tumenggung Mayang jadi mati kutu. Ia tidak dapat membela diri lagi. Sultan Hadiwijaya kembali melanjutkan. Dari segi apapun, kamu patut disebut orang gagal. Gagal sebagai seorang ayah dan gagal sebagai seorang pengabdi sultan. Tapi kegagalanmu tidak bisa ditebus hanya oleh air mata. Kamu harus menyingkir dari Pajang. Aku memberimu kesempatan untuk memperbaiki kegagalan hidupmu di Asem Karang. Disebut juga Asem Arang, kini disebut Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Sabda Kanjeng Sultan Hadiwijaya telah dikeluarkan. Hukuman telah dijatuhkan. Tumenggung Mayang menelan ludahnya, seolah menelan rasa malunya kepada seluruh pejabat keraton Pajang yang hadir. Tumenggung Mayang dicopot dari jabatannya secara hina dan memalukan. Lebih hina dan memalukan lagi saat Tumenggung Mayang segera digelandang 4 orang penggawa tinggi dari ruangan balairung penghadapan keraton Pajang. Esok harinya saat pagi buta, Tumenggung Mayang akan langsung dibuang ke pesisir pantai utara Jawa, Asem Karang, dengan dikawal 1000 prajurit Panumbak Anyar yang dipimpin oleh Tumenggung Wilokerti dan Tumenggung Suratanu. Utusan Nyai Tumenggung Mayang tiba di hadapan Senopati ing Alogo. Semua kejadian memilukan yang dialami keluarga Tumenggung Mayang pun diketahui Senopati. Membayang kemudian duka kesedihan yang berbaur dengan kegeraman dan kemarahan di wajah petinggi Mataram mendengar nasib keluarga adiknya itu. Tindakan Angger Pabelan memang kelewatan, tidak bisa dimaafkan, kata Senopati menyimpulkan. Sejenak terbayang di benaknya sosok keponakannya yang amat tampan wajahnya itu. Kematiannya secara tragis membuat hati Senopati teriris-iris, tercabik-cabik perasaannya. Meski tak bisa ia membenarkan tindakan Raden Pabelan, bahkan ia pun akan menjatuhkan hukuman seperti yang dijatuhkan Sultan Hadiwijaya seandainya peristiwa seperti itu yang dialaminya. Katanya selanjutnya, amat pantas kiranya Ayahanda Sultan menghukumnya mati, bukan karena tidak sayangnya Ayahanda Sultan terhadap Angger Pabelan, melainkan sebagai peringatan agar tidak dijadikan contoh. Akan rusaklah tatanan kehidupan manusia jika perilaku hewani dibiarkan bebas.
Bukankah demikian, Paman? Ki Juru Mertani yang duduk di hadapan Senopati menganggukkan kepala. Katanya, sudah pada tempat dan seharusnya bagi Kanjeng Sultan menjatuhkan hukuman seperti itu. Namun, tindakan Ayahanda Sultan yang mencopot gelar Tumenggung dan kemudian mengasingkan Kakang Mayang ke Asem Karang bukan tindakan bijaksana. Berkata lagi Senopati, wajahnya seketika menampakkan kekesalan. Itu tindakan yang sewenang-wenang. Ki Juru Mertani langsung menyela. Bagaimana engkau bisa menilai hal itu, anakku? Paman Juru, kesalahan jelas dilakukan Angger Pabelan, bukan oleh Kakang Mayang. Senopati memberikan alasan. Sejenak terbayang di benaknya peristiwa yang dialaminya sendiri ketika diam-diam ia mencintai Roro Semangkin, calon selir Sultan Hadiwijoyo. Maka katanya kemudian, sudah seharusnya sikap Ayahanda Sultan juga sama diterapkannya seperti yang diterapkan pada Ayahanda Pemanahan, karena tindakan hamba yang dianggap salah karena mencintai calon selir Ayahanda Sultan. Ki Juru Mertani tersenyum. Sesungguhnya tampak jelas perbedaannya antara mencintai Roro Semangkin dan Ratu Ayu Sekar Kedaton. Meski keduanya sama-sama mencoreng kehormatan Sultan Hadiwijoyo, namun demikian Ki Juru Mertani tak mengungkapkan masalah itu dan malah bertanya, lantas apa yang hendak engkau lakukan, anakku? Sejenak Senopati terdiam, seperti menimbang-nimbang. Dilayangkannya pandangannya ke kejauhan, ke arah utara, seperti tengah memandang wilayah Asem Karang di pesisir laut utara tanah Jawa itu. Tegas kemudian ucapannya, Paman, hamba akan perintahkan prajurit Mataram untuk membebaskan Kakang Mayang. Tersentak Ki Juru Mertani mendengar rencana Senopati. Tanyanya buru-buru dengan wajah menyiratkan kekhawatiran. Engkau hendak membebaskan Dimas Mayang? Mantap Senopati menganggukkan kepala. Benar, Paman, jawabnya tegas. Hamba akan perintahkan prajurit untuk mencegat dan merebut Kakang Mayang dari tangan mereka. Apakah itu harus engkau lakukan karena Dimas Mayang itu tak lain iparmu sendiri? Senopati menggelengkan kepala dengan tegas, dan kemantapan hati ia berkata tegas, tidak, Paman. Tegasnya, hamba hanya merasa Kakang Mayang tidak bersalah dalam urusan ini. Tidak sepantasnya Kakang Mayang diperlakukan tidak hormat seperti itu. Dan sudah seharusnya Kakang Mayang dibebaskan dari hukuman yang menghinakan itu. Ayahanda Sultan telah tepat menjatuhkan hukumannya pada Angger Pabelan yang bersalah. Namun salah jika Ayahanda Sultan menjatuhkan hukumannya pada Kakang Mayang hanya karena Kakang Mayang adalah Ayahanda Angger Pabelan. Ki Juru Mertani menatap lekat-lekat wajah Senopati. Anakku, engkau mengerti dampak yang harus engkau tanggung jika melakukan pembebasan Dimas Mayang itu. Senopati tegas-tegas menganggukkan kepala. Berarti kini engkau telah berani melawan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Tegas pula
menyahut Ki Juru Mertani. Telah lupakah engkau bahwa Kanjeng Sultan itu bukan hanya orang tuamu semata-mata, melainkan gusti sesembahanmu, sekaligus gurumu pula. Sekali-kali hamba tidak akan berani melawan Ayahanda Sultan, karena beliau adalah orang tua, gusti sesembahan, dan juga guru. Yang hamba lawan adalah kesewenang-wenangannya dalam menghukum. Hamba tidak setuju dengan tindakan salah Ayahanda Sultan, dan itulah yang hamba lawan. Ki Juru Mertani terdiam, mengangguk-anggukkan kepala. Menurutnya agak lucu alasan Senopati yang dikemukakannya. Senopati bermaksud melawan tindakan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, tetapi mengaku tidak berniat melawan sosok Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Alasan yang menggelikan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Namun Ki Juru Mertani tak juga mengungkapkan kata hatinya itu. Ia lebih memilih diam. Paman Juru, bagaimanakah sebaiknya cara merebut Kakang Mayang? Pertanyaan Senopati mengagetkan Ki Juru Mertani. Semula ia hendak membiarkan keponakannya itu menggagas rencana penyelamatan sendiri. Namun tak urung ia harus memberikan siasatnya setelah Senopati memintanya. Tetap terdiam ia sejenak sebelum akhirnya berujar, menurutku jangan sampai engkau melibatkan diri secara langsung dalam usaha pembebasan Dimas Mayang itu. Jangan sampai engkau terlihat langsung dalam pembebasan itu. Senopati menatap wajah Ki Juru Mertani dengan kulit dahi berkerut-kerut. Tanyanya, bagaimana maksud paman? Gunakan 10 prajurit berkuda terbaik kita. Selebihnya minta kekuatan Pagelen dan Kedu untuk membantu kita. Cukup gunakan 30 prajurit berkuda pilihan dari mereka yang diisi oleh kekuatan para mantri dan lurah terbaik mereka, agar mereka bisa bergerak cepat bagaikan siluman. Jadi kita cukup mengerahkan 40 prajurit terbaik kita, jawab Ki Juru Mertani. Perintahkan pula agar mereka menyamar ketika mencegat iring-iringan prajurit Pajang. Dengan cara itu, maka seakan-akan engkau tidak terlibat langsung dalam pembebasan Dimas Mayang. Selain itu, engkau juga dapat menilai kesetiaan Kedu dan Pagelen terhadapmu. Senopati mengangguk-anggukkan kepala. Sebuah siasat yang bagus, paman, pujinya. Jika nanti Pajang mengebur Kedu dan Pagelen karena masalah pencegatan ini terbongkar, kekuatan Mataram akan hamba gerakkan sepenuhnya untuk menghadapi gempuran itu. Sudah barang tentu, sahut Ki Juru Mertani. Itu kewajibanmu membela wilayah-wilayah yang telah tunduk takluk kepada kekuasaanmu, sebagai balasan atas kesetiaan yang telah mereka harapkan kepadamu. Senopati kembali mengangguk-anggukkan kepala. Meski demikian, ujar Ki Juru Mertani lagi, dengan cara ini, berhasil atau gagal di kemudian hari, aku yakin cepat atau lambat Kanjeng Sultan pasti mengetahui jika engkau turut campur dan melibatkan diri dalam kejadian itu. Cepat atau lambat, Kanjeng Sultan pasti akan memerintahkan kekuatan prajuritnya
untuk datang menggempur Mataram, karena engkau dinilainya telah berani melawannya. Bagaimana menurutmu jika hal itu menjadi kenyataan, anakku?" Sejenak Senopati terdiam. "Jika itu yang terjadi," katanya kemudian, "aku serahkan sepenuhnya pada kehendak Gusti Allah. Apapun yang terjadi adalah wujud dan kehendaknya. Tak mungkin hamba dapat menolak atau mencegahnya." Ki Juru Mertani hanya mengangguk-anggukkan kepala. Senopati segera menyusun rencana. Dari utusan Nyai Tumenggung Mayang, ia mengetahui jumlah prajurit pengiring pembuangan Tumenggung Mayang ke Asem Arang berjumlah 1.000 orang dari Kesatuan Prajurit Penumbak Anyar. Ia pun menggagas untuk menyiapkan prajurit-prajurit pembebasan yang terdiri dari 10 prajurit pilihan terbaik Mataram, serta 30 orang mantri dan lurah terbaik dari Kedu dan Pagelen, yang semuanya akan bergerak memakai kuda-kuda terbaik yang dimiliki oleh Mataram. Namun bagaimanapun juga, Senopati merasa tetap perlu untuk menunjuk orang kepercayaannya untuk memimpin pembebasan saudara iparnya tersebut. Tapi menurut hemat saya, kita harus tetap menunjuk orang kepercayaan kita yang linuwih untuk memimpin pasukan ini. Sebagai pemimpin penghadangan dan perebutan Kakang Tumenggung Mayang, aku menunjuk Tumenggung Surodipo untuk melaksanakannya, tegas Senopati. Itu bagus. Paman setuju, Nger? Angguk Ki Juru Mertani. Tetapi ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk menguji kepercayaan kita kepada para sekutu barumu. Bagaimana kalau kita juga tunjuk Ki Bocor untuk mendampingi Surodipo? Karena dia juga mantan mantri pamajikan dari Kedu yang sangat berpengalaman, sehingga dia bisa sangat berguna untuk membantu Surodipo melaksanakan tugasnya. Ide yang baik, Paman. Baik, kita panggil segera Surodipo dan Ki Bocor, serta kita segera kirim utusan ke Kedu dan Pagelen. Angguk Senopati. Tak menunggu waktu lama bergulir, 10 prajurit Mataram bergegas memacu kuda-kuda mereka. Melesat mereka bagai anak panah dilepaskan dan busur, terbagi menjadi 2 kekuatan. 5 prajurit Mataram bergegas menuju Kedu dan sisanya menuju Pagelen. 10 prajurit itu juga telah diperintahkan Senopati sebagai pasukan yang akan langsung menyerbu serta menghabisi pasukan Pajang bersama 30 prajurit pilihan dari Kedu dan Pagelen. Kemudian mengawal Tumenggung Mayang ke Mataram.